Yang digondol iblis. Tuhan siapa yang digondol iblis di padang gurun? Ayo. Lalu datanglah iblis menggondol Yesus. Ini dasar perempuan merasa benar ini perempuan satu. Biarkan dia ngomong dulu ya Bunda. Saya mau membersihkan wajah saya. Tadi malam penuh dengan lemak B2 ini. Saya panaskan apa? Biar ada bisa beli skincare. Wih banyak kali lemak B2 aku ini. Ya ampun lemak B2-nya banyak kali ya Allah. Dia banyak kali. Karena dia duda. Dan ada istrinya. Oh dia duda. Kok duda-dudan? Iya ampun. Aduh. Cantik apapun aku tertarik itu. Alah tadi kau bilang sama aku kenapa nggak jadi pengantinku aja? Kenapa kau malu-malu kau sama aku? Tapi bagaimanapun nggak mau aku sama kau. Pidongmu nggak berpotong. Kau potong nggak pidong kau? Kulitmu kau potong? Nggak kan? Nggak kan jijik lah banyak putih-putihnya tuh bau itu. Nggak lah. Kencing pun kau juga belum tentu cebok. Kau punya tuh dibelah. Loh, kau nggak tahu lagunya si siapa? Beladuren di malam hari lebih enak dengan itulah. Nih. Jangan, aduh repot-repot lah. Oten apaan sih suka repot-repot? Aduh jangan repot-repot lah Oten. Biasa. Nggak ada apa sih dia begitu tuh? Itu Bunda Nora itu baca Bible loh, baca Bible. Bunda aku gak bisa naikkan orang. Bunda ada naik jam tanah itu ada orang. Loh, kamu kan moderator Ani, Bunda Nora juga moderator. Bunda, kadang error gak bisa naikkan orang. Aduh, aku turun dulu Bunda nanti naik lagi. Error ini. Bang Lugan, dia Bunda Nora tadi bacakan Bible apa? Itu Nora kena ban kan setiap kali dia menghujat kena ban itu Bunda hostnya. Beneran, saya udah bilang biar dia kena ban itu sekarang kena. Saya luruskan Kang. Itu saya luruskan ya. Silakan, Kasih soalnya udah tahu dia udah baca itu loh host. Gini Kang, saya harapkan Anda sebagai orang Kristen tampil untuk kemudian membela keyakinan Anda. Anda salah, yang benar begitu mesti loh Kang. Kalau Anda sebagai penanggung jawab dari kekristenan, dia itu orang yang pernah ada di sana. Dia itu orang yang agamanya sebelum kami adalah dia agama seperti Anda. Dan beliau menggunakan kata-kata apa yang telah dia terima dan apa yang dia baca di kitab Anda gitu loh Kang. Ketika barusan dia di-ban, kita paham. Banyak sekali sahabat-sahabat di Kristen yang tidak nyaman dengan pernyataan kejujuran itu. Ketika dia membacakan apapun yang saya dengar, dia tidak salah apa yang dia baca. Kalau ternyata dia salah, Anda tampil, ya kan menjelaskan ini Pak Bu Nora, ayatnya begini kalimatnya, dibacakan oleh Pak Ujia seperti yang dinarasikan oleh Bu Nora. Anda mestinya jangan menolak. Gitu loh. Sama aja, kamu nggak paham sama Bu Nora sama. Nah, kalau saya nggak paham kan kami silahkan. Silakan. Sebenarnya kami tidak pernah menolak. Kamu bertanya sama pengantin. Kami tidak pernah menolak kalau kamu bertanya dengan yang baik. Bu Nora kemarin kena tendang karena kakek overload make-upnya, ya kan? Satu-satu deh, dari kekristenan tolong satu-satu deh. Mau Pak Luka dulu, mau Pak Medis dulu silakan. Sekaliannya dia nggak bisa berdamai dengan diri kalian loh. Gimana sih? Cobalah, kalian mewakili siapa dulu hormati. Mangrove Pak Lugan, mohon Anda sabar. Silakan Mangrove dulu. Pak Mangrove dulu silakan. Nah, siapa yang mau diskusi sama Pak Anwar satu-satu? Mangrove dulu apa Lugan? Satu-satu. Ya silakan. Saya turun aja, ada Bu Nora ini. Ya udah Pak, turun aja Pak. Nanti lain waktu kita ngobrol Pak. Saya mute Bang. Saya kan lagi membersihkan muka saya. Bang. Silakan Pak Lugan. Bang Lugan silakan. Kalau kamu orang mau bertanya sama kami orang Kristen, kami akan salon yang kami bisa ya yang kami siapa bisa. Islam atau Kristen? Salon. Kalau dia bilang salam itu Kristen. Oh Kristen dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Halo. Salam. Nah, kalau selamat pagi, selamat kabar, sehat-sehat. Dipanggil di rumahnya orang Islam, kalau kamu mau bertanya, kami akan menjawab dengan yang baik. Tapi jangan secara seperti itu, bilang begini-gini, jangan. Tidak itu, tidak menyelesaikan masalah.
Kita harus mencari Siapa? yang benar. Bu Nora Emang siapa kalau yang baca tidak Bible etis? kau tuh bermasalah ya Pak Lugan? Bible kau tuh kalau dibaca jadi bermasalah buat kalian. Ya masalah lah. Karena kebenaran di dalam Bible kalian tidak pernah bisa kalian terima. Kenyataannya tidak bisa kalian terima. Coba bantah saya. Tuhan bagaimana? Hukuman Tuhan apa? Ketika kau berzina dengan istri orang, istri kau diberikan kepada laki-laki lain untuk dijinahi. Kau rasa adil nggak hukuman Tuhan kau? Kecilkan Mang. Adil nggak Pak Lugan? Ketika kau berzina dengan istri orang, kau berzina dengan istrinya si Mangrove, terus hukumannya Tuhan kau mengambil istri kau diberikan kepada laki-laki lain, digauli di siang hari secara terang-terangan di depan umum. Adil nggak menurut kau? Saya tidak pernah belajar yang itu tuh Mbak ya. Saya tidak Kenapa kali berarti kau tidak pernah mempelajari Bible kau? Belum kau dengar saya punya perkataan, kau sudah potong, makanya begitu. Loh, kau bilang anggap- tidak pernah mempelajari. Iya, Kenapa kau kau bilang- nggak baca 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12? Karena saya tahu dia tidak baik, makanya saya tidak pernah belajar. Oke? Siapa yang tidak baik? Tuhan kau tidak baik. Nah, Tuhan kau tidak baik. Bunda Nora, Nah, Bunda ya Nora, bangun, sebentar. silakan bangun. Ya. Pak Lugan, tolong apa yang disampaikan oleh Bu Nora, Anda buka ayatnya. Biar saya juga nggak mau. Kalau ada orang Islam menghujat agama, saya nggak mau. Tetapi ketika dia membawa data, Anda bertanggung jawab meluruskan data itu. Dicek dulu gitu loh. Barusan saya dengar Anda belum mempelajari itu. Bagaimana Anda bisa berdebat dengan orang yang Anda tidak mempelajari itu? Kalau ternyata itu benar, Anda seakan-akan menjadi orang yang membela kesalahan, kan parah bagi Anda. Dilihat datanya, dia begitu cepat loh. Coba kau buka ayat sekian-sekian. Artinya Anda bertanggung jawab harus membuka ayat itu. Jangan kemudian Anda ngeyel, tapi Anda tidak melihat data yang asli yang disampaikan. Itu bahaya loh kan. Saya sebagai orang Islam, ketika mereka membawa data, saya minta tolong buktikan datanya. Kalau enggak, saya mempelajari data itu. Kami bertanggung jawab dengan apa yang mereka suguhkan. Apa barusan ayat berapa Bunda yang antum sampaikan? 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Nah, itu data loh. Kitab Anda itu Anda tanggung jawab, tapi Anda juga jangan bilang, oh saya belum mempelajari itu. Bagaimana kami bisa berdebat, Bukti Nora bisa berdebat Anda yang Anda tidak memahami itu? Bahaya kan? Sepakatnya Anda dengan pemikiran saya itu? Ya, saya Anda paling Inilah firman Tuhan bahwa malapetaka akan kutimpakan kepada kalian. Aku akan mengambil istri-istrimu, akan memberikan kepada orang lain. Dia akan tidur di siang hari. Mau dong ambil istri orang, bisa goyang dong. Kenapa begitu Tuhan ngambil istri orang itu? jangan cuma baca cuma separuh-paruh aja. Baca selengkapnya. Loh, Hah? Mungkin Bang Kunarto yang mau tanggapi, mungkin Bang Kunarto. Bang Kunarto di Islam. Walaupun itu baca 2 perikop pun, kalau memang konteksnya itu tidak akan mengurangi ayat. Islam Bu Faiza. Oh Islam. Ya. Itu tidak akan mengurangi ayat itu. Belum Kristen Bu. Oh dulu Kristen Bang. Kenapa Yesus merampas istri orang? Jawab. Iya belum Kristen, ini masih Islam ini. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan kepada kaum-kaummu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu, akan memberikan kepada orang lain, ia akan meniduri di siang hari. Kenapa Tuhan begitu itu? Kalau abang-abangnya tidak pernah mengerti dalam agama Kristen, abang-abang Tidak mengerti. Itu kan bahasa Indonesia. Lalu apa tolak ukur untuk membacanya? Nah, kalau abang-abang yang tidak pernah mengerti dalam agama Kristen, soalnya orang dengar dulu, jangan dipotong. Soalnya orang Kristen yang tahu jalannya kebenaran, gitu juga dengan orang Islam. Untuk apa sih kamu mau tahu tentang agama Kristen? Aku mau tahu. Firman Tuhan Nah, aku itu. mau tahu. Apakah kamu ingin mau tahu betul? Udah Bang Lugan, bantah aja. Kenapa Tuhan kau mengambil istri kau diberikan kepada laki lain ketika kau yang berzina? Aku tanya,
Untuk apa sih kamu? Kenapa? Jawab aja Bang Lugan. Belum Saya lagi tidak berikutnya. menjawab. Kalau saya baca satu perikop di dalam 2 Samuel 12 mengerikan loh. Bahkan Tuhan kamu mengambil istri orang ditaruh di pangkuan Daud. Ngeri kali. Istri-istri orang diambil ditaruh di pangkuan si Daud. Cemananya Tuhan kau ini? Jadi ada dia datang ambil kau istri. Ada. Loh itu firman Tuhan kau. Tuhan kau Adakah menceritakan. dia Telah datang ku ambil ambil, kau istri? telah ku berikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Istri-istri orang diberikan kepada Daud. Nah, Mantap di situ lah kali kau kayak begini. di Suka situ kali lah kau aku. pengertian. Suka kali. Kalau seandainya kalau Tuhan mau ngambil saya di pangkuan laki-laki lain, saya mau dong. Tapi kan kayak Raffi Ahmad, ya kan? Kayak apa gitu ya kan? Itu udah ganteng, kaya, ya kan? Ini nanti diberikan kepada yang cebol, enggak Dan yang lah. kau tuh sok tahu, sok cantik. Itu Bu Nora tuh baca data tuh Pak Lukan, dah baca data Bu Nora itu. Saya katanya sok tahu, sok cantik, memang cantik saya daripada bini kau. Yang cantik Bu Nora. Memang cantik. Enggak cantik. Saya pakai minyak B2 loh. Saya pakai minyak B2. Malam saya panaskan lemak-lemak B2 ya kan. Keluarlah minyaknya. Saya oles-oles nih. Lemak B2. Ini perkataan saya Bu ya. Ini perkataan saya sendiri ya. Hah? Ingat perkataan saya. Ibu sendiri mengatakan seperti itu akan kena karma. Ingat perkataan saya. Ingat. Hei, bagaimana saya bisa kena karma dari Yesus kau sementara Yesus kau aja mati bugil di atas kayu salib. Dengar Dia itu. aja kena karma, dia aja kena kutuk. Dengar itu. Datang pula orang yang kena kutuk mau mengutuk saya. Dasar. Cepat, lanjut aja kau diskusi Bang Lugan. Bang Lugan yang ganteng, caem-caem. Lanjut aja diskusinya. Ayo. Yesus masuk neraka loh Luga. Ngomong gitu, Bang Lugan sange gitu. Yesus masuk neraka loh Luga. Kamu tidak percaya ya? Baca di Ibrani 13, 11, 12. Kamu tanya dulu. Neraka itu sudah kamu lihat enggak? Loh Yesus sudah di neraka dia. Iya, aku mau tanya dulu. Kalau kamu tahu itu neraka, kamu udah lihat enggak neraka? Ya kau tanya di Yesus ke Ibrani 13, 11, 12. Itu kan kamu yang baca. Kamu yang baca. Loh itu Neraka kitabnya sudah kamu lihat mengatakan Yesus masuk neraka. Turunlah Yesus ke neraka. Menebus Kamu udah dosa-dosa melihat manusia. neraka? Kamu Dia udah lihat abadi di neraka? dalamnya. Yang ada di dalamnya Kristus kekal di dalam api. Coba baca di situ. Kamu udah melihat enggak neraka itu? Kalau kamu sudah melihat, Tanya ke Yesus di Ibrani 13, 11, 12 itu. bagaimana saya mau tanya orangnya tidak ada? Loh kitabnya mengatakan. Nah, Gimana itu? yang mengatakan kau yang baca. Kalau kau ingin ke neraka, cekek lehermu dulu. Ketemu kau di neraka itu. Atau kau racun ya. Gitu Nggak kau usah, meninggal ya. jangan. Disalib aja disalib. Sebagai teladan. Kan Yesus matinya disalib. Kau juga disalib. Itu teladan. Mana Bang Blender? Naik Bang Blender, katanya ada blender di bawah. Nggak ada Bang. Bang Nur. Neraka itu bentuknya apa? Aku mau tahu. Neraka itu bentuknya apa? Aku ingin mau tahu. Asalnya kasih tahu sama saya. Neraka itu bentuknya apa? Yang sudah pernah ke neraka itu si Luga. Iya, neraka itu bentuknya apa? Iya, tanyalah Luga Tambunan. Itu kan nabi kalian yang Tapi ke-26. kau nggak tahu neraka. Loh, Luga nabi kalian yang ke-26 udah tahu neraka. Jangan kau bilang itu Luga itu, jangan. Aku mau tanya. Luga yang ngomong. Iya. 27 bom. Iya, 27 bom. Walaupun Luga yang ngomong, aku mau tanya sama kamu. Paul Zong, jangan lupa Paul Zong. Neraka itu bentuknya bagaimana? Aku mau tahu. Setahu saya begini, oke, neraka itu bentuknya seperti ketika Yesus turun dalam kerajaan maut. Enggak, Nah, jangan seperti itu. Jangan ngomong gitu. Aku mau tahu nerakanya bentuknya bagaimana. Kalau mbaknya sudah tahu. Bulat, peta, ya saya nggak tahu lah. Karena setahu saya, kata Allah saya, neraka itu nanti penghuninya seperti kalian orang kafir.
Oh, tuh sudah sampai sudah tidak sampai. Itu makanya jangan kau mencoba mengatakan agama Kristen itu Tetapi yang mau saya tanya, surga kalian macam mana bentuknya, Bang Lugan? Apa sih isi surga kalian? Neraka loh. Katanya ada perang naga, Bun. Iya. Kau sendiri aja enggak tahu surga. Perang naga. Surganya Masa di surga katanya ada kayak perang naga? kontrakan. Wih, Nah, jadi kau sendiri aja ketika nggak saya tahu masuk neraka. surga Kristen kan, tiba-tiba datang Iya. naga, ya kan? Wih, Iya. kok? Gue lagi, Yesus, neraka. kok ada naga? Awas murah katanya. Kenapa nih Yesus? Ini lagi perang ini. Kok ada perang di surga, ya kan? Orang perang lain dia perang Di ini. ayat yang lain itu banyak rumah Allah katanya petak-petak, Bun. Berarti kayak kontrakan dong. Ini yang seperti kau ini Islam KTP. Oh, Islam KTP. Iya. Islam KTP. Kristen KTP lagi. Aku bertanya, bagaimana kau tahu itu Ya Allah. neraka? Bagaimana bentuknya neraka? Kalau kau Astagfirullahaladzim, ya Ketawanya Allah. lumayan ya, Bu Nora. Ketawanya sih. Dia mengatakan saya Islam KTP. Dia mengatakan saya Kristen KTP. Kau ngadi-ngadi kau. Nggak boleh kayak gitu, Bang Lugan. Saya cuma menceritakan suatu saat saya pada waktu nanti masuk ke surganya Kristen, tiba-tiba lewat ini naga. Jus, kagetlah saya ya kan. Tetapi setahu saya pernah nonton Dragon Bang Paul. kau Kalau nonton naga itu mengeluarkan semburan api. Ini beda. Ini yang dikeluarkan semburan air. Buas air ini. Bukan lendir, bukan. Bukan lendir ya. Kau belum mendalami agama Islam, ya belum mendalami. Sapa dulu nih Jerry, selamat pagi Jerry. Selamat pagi Bang Jerry, selamat bergabung. Selamat pagi semua. Iya, Bang saya Jer. pinjam kacamatanya Jerry, mau lihat ini perang naga ini kita. Makanya kau dinamakan Islam aja. Bang Jerry gak ke gereja apa? Bang Lugan gak ke gereja Bang Lugan. Mungkin sore tante ke gereja. Oh, sore. Iya. Emang ada ibadah sore Bang Jerry? Ada ibadah Ada. sore juga ke gereja? Pagi, sore, malam juga ada. Oh. Malam juga? Iya, Oh. kenapa bisa dibagi-bagi waktunya? Bukan. Kalau Kenapa di dalam- kalian ke gereja? Bukannya Yesus sudah menebus dosa kalian? Ngapain ke gereja lagi? Hah? gereja kita untuk Iya. mendengar firman Tuhan, untuk belajar di sana tentang hal-hal yang baik. Aduh, ini salahnya. Firman Tuhan siapa yang sampaikan? Siapa yang sampaikan firman Tuhan? Pendeta. Luga Tambunan. Saya kayaknya ini masuk di sini kayak pencuri diinterogasi polisi. Tidak apa-apa tuh. Iya, biar Tidak lebih apa-apa santai ya. itu toh. Bunda Nora. Bang Jerry ini Iya. orangnya santun, sering dia di sini. Iya, makanya karena santun. Iya, Mau saya silakan. tanya, siapa yang menyampaikan firman? Luka Tambunan. Saya Bunda Tapi Luga Nora, Tambunan. kepercayaan saya tidak ada penyampaian firman, tapi firman datang sebagai manusia. Ai. Itu kan keimanan. Maaf ya. Jadi kalau saya kira-kira menimbang begini ya begitu nggak apa-apa Bang Maaf Jerry. Jadi ya. kira-kira begini Saya Bang tidak Jerry. menyinggung perasaan Iya, semua kira-kira ya. kalau saya nih pergi tiba-tiba ada penjual cilok, saya tanya, "Bang, namamu siapa?" Firman. Jangan, berarti saya harus sembah dia dong. Namanya Firman. Firman telah menjadi kan manusia. harus dibedakan, kita punya kalbudi bahwa firman Allah yaitu Allah sendiri yang datang sebagai manusia. Itu kepercayaan saya Bunda Nora. Oh, begitu. Itu siapa yang ngasih tahu kepercayaan seperti itu? Saya Pendeta. dapatkan waktu saya masih Dari pendeta. begitu. Tunggu dulu, saya mau, makanya saya kayak ngomong ini kayak interogasi. Dari pendeta. Bunda Nggak, Nora. jangan kau bilang Saya dari dapat Bibel curi. kau. Dari Bibel kau jangan. Karena Bibel kau berbeda. Ini dari pendeta apa bukan? Dari saya sekolah minggu waktu kecil, dari umur 6 tahun saya sudah sekolah minggu. Iya, Saya berarti sudah siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih Iya. tahu siapa? Anggota-anggota di gereja lah, termasuk pendeta. Gitu, Bunda. Bang Jerry, ku tanya dulu sama Ya. kau Bang Jerry. Coba Kenapa, kalau Bang? kau nggak Kenapa, kasih Bunda? perpuluhan persembahan, durung-durung nggak kau, jangan kau kasih. Ya. Sebentar Richard.
Oh iya. Coba kau jangan kasih, pasti pendeta kau marah itu. Tidak, saya juga memberi ikhlas kok. Terserah pendeta mau buat apa itu uang. Dengar Bang Jerry ya. Ya. Itu pendeta itu berbohong itu. Kalau bohong nah, dia itu. ini sudah mulai lari ke hujan. Kalau begini saya turun. Jangan turun nih. Karena kepercayaan saya kan bukan bohong. Maksudnya kita percaya itu bukan bohong. Tapi kalau Kalian ada yang kasih menuduh pendeta ini kalian bohong, itu persepuluhan. hujat loh. Bang Jerry, Ya, apa? Jerry, Siapa yang jelek? karena Bunda Nora kan mantan dari Kristen juga, makanya dia lebih Iya. tahu juga Bunda. Tidak ada masalah. Justru dia harus memperlihatkan kalau dia betul-betul sudah pindah agama yang lebih benar, harus kata-katanya juga lebih benar. Benar, saya Lebih katakan baik. sekarang begini. Sekarang coba aku tanya dulu sama Pak Pendeta kau. Oke, saya tanya dulu sama Pak Pendeta kau ya, Bang Jerry. Pendeta, saya mau tanya, di mana di dalam kitab kita ada data Yesus menebus dosa dengan cara disalibkan? Coba. Itu kan sudah ada kita terima dari Bapak. Di mana datanya? Saya minta data Bang Jerry. Pendeta itu harus berkhotbah sesuai tertulis di dalam Bible kalian. Nah, sekarang tanya, ini pertanyaan titipan. Nanti sore kan kau ke gereja nih, Bang Jerry. Nah, setelah nanti sore kau naik lagi ke sini malamnya, kau tanya. Pak Pendeta, saya mau tanya. Ada pertanyaan titipan ini dari seorang perempuan Islam. Dia bertanya, di mana tertulis Yesus disalibkan untuk menebus dosa? Ada banyak sebenarnya tertulis di Tidak dalam ada. Injil. Kalau kau mengatakan itu Pak Bang Jerry, katanya seorang anak manusia harus diserahkan kepada manusia, tetapi tidak ada konteks penebusan dosa dengan cara disalibkan. Sekarang pertanyaan itu, kalau memang Bang Jerry berakal, kalau memang Bang Jerry mau cari kebenaran, coba tanya sama Pak Pendetanya, tunjukkan datanya di mana, di surat apa, pasal berapa, ayat berapa, nanti malam saya tunggu di rumah Bunda Fauzia, naik. Saya akan lihat di mana. Karena seumur-umur hidup saya selama 20 tahun saya tidak pernah melihat ada konteks penebusan dosa dengan cara disalibkan. Iya. Oke, itu PR-nya Bunda Nora, Bang Jerry. Oke, PR. Oke. Nanti Sekarang- saya naik di tempatnya Bunda Nora deh. Saya bawa itu data-datanya ya. Tunggu ya. Jangan saya diinterogasi ya. Makasih. Iya Bang Jerry. Ini ada typing di bawah Bang Richard mau ngomong. Silakan Bang Richard. Jangan kau di rumah orang. Bang Lukan. Kasih Halo. Ya, selamat pagi Bang Richard. Selamat bergabung. Ya. Ya, ini tuh masalahnya kenapa ini? Masalahnya kenapa? Oh iya. Oh gitu. Jadi kan kita di Indonesia ini ada 5 agama ya. Bang Eni, Kak Eni yang apa? Coba di mute ya. Lanjut. Ya kan ada 5 agama. Kita kan Dari situ aja kau udah salah Bang Richard, 6 agama. Jadi kau ngucu kau kemanain? Oh iya, 6 lah, 5 atau 6 lah, apapun itu ya. Jadi kita kan menganut asas kerukunan antar umat beragama. Benar nggak? Enggak, aku tanya dulu, itu undang-undang yang beda agama itu boleh apa enggak? Tidak ada undang-undang yang melarang adanya perdebatan atau perdiskusian agama. Selagi itu menurut konteks dan tercatat di dalam data, tidak akan ada yang namanya penghujatan. Bukan, Tidak itu masalah. yang nikah beda agama yang tidak boleh itu loh. Apa sih kau bilang? Itu Kau ini kan ngomong ada apa kau nih? Itu kan ada undang-undang tidak boleh nikah beda agama. Ada, tidak diperbolehkan. Undang-undang mana itu? Itu kalau yang udah nikah beda agama gimana itu harus cerai? Kau ini bertanya menurut apa sih? Kalau menurut Islam tidak diperbolehkan. Menurut Islam tidak diperbolehkan menikah dengan dua keyakinan. Kalau ada satu, kau dengarkan saya dulu, gompler, kau ngomong apa, entah apa, kau,
Apa kau? Kalau di dalam Islam, ketika laki-lakinya Kristen, dia masuk Islam untuk menikah, sesudah terjadinya akad pernikahan, sah menjadi suami istri, tiba-tiba si laki-laki ini, si suami ini kembali lagi ke agamanya dahulu, itu sudah dikatakan zina dan wajib mereka harus bercerai. Paham? Paham? Nah, itu dengar kan? Itu. Paul? Kang Paul? Ya, siapa? WA di bawah kurang WA. Chat kumaha non? Mantau saya. Lanjut aja lagi. Monitor tuh pedawe cicing wae gitu. Oh, iya siap lanjut. Monitor ini saya suka dengan Bunda Nora. Lanjut Betina. Ya, aku sapa dulu baru datang. Selamat pagi Nur Halim, selamat bergabung. Kenapa anda lanjut? Sudah lanjut. Baik. Ya, Pak Nora Pak Lugan untuk Pak Logan ya, Pak Lugan ya. Oleh ya. Saya disuruh diam mulut tadi. Jelas kau potong ya. Saya bertanya. Mau nanya, ya udah silakan nanya kalau gitu. Sebelum saya narasi, silakan Pak Lugan dulu nanya. Saya jawab ya, silakan. Nah, ini pertanyaan saya tadi belum pernah dijawab loh. Pertanyaan saya tadi. Kalau kamu bukan lagi pertanyaannya. Nah, kalau kamu sudah pernah melihat neraka, kasih tahu saya. Baik, saya merasa menjawab pertanyaan ini ke Bu Nora ya. Bu Nora izin menjawab ya. Ya, gini Pak Lugan, kita ini orang yang belum mati. Sementara bukan abang yang saya maksudmu jawabnya, Bu Nora. Soalnya dia jadi harus Bu Nora. Ya Bu Nora, gimana Bu Nora? Mau jawab nggak sih? Begini, saya pengen melihat neraka, tapi masalahnya Allah tidak menjanjikan neraka kepada saya, itu susahnya. Oh iya. Gini aja, Bang Lugan mati aja dulu sekarang, ya kan? Nanti ketika kita ketemu, ketika saya melewati jembatan Siratul Mustaqim, saya tinggal dadah Bang Lugan, mampus lo, sampai suruh lo kafir, sampai suruh lo menyembah manusia, mampus lo, ya kan? Dadah, gitu loh. Bunda Nora, makanya Bunda Nora pelajari di dalam agama Islam dengan Kristen. Kristen itu pasti mengarahkan itu sudah ditahu tuh neraka itu di mana. Islam juga tahu neraka itu di mana. Ya, tapi kita Bunda Nora tidak pernah belajar dari agama Islam. Apa sih kau ini? Kau tanya neraka di mana ya saya nggak tahu. Sama kau tanya keberadaan Allah di mana ya saya tidak tahu. Lucu. Tetapi kami, kau diam banyak kali bacot kau ini, saya bukan moderator pula di sini. Mute-kan dulu dia. Dengarkan dulu saya Bang Lugan yang terhormat, yang ganteng, caem, yang imut-imut, muah. Dengarkan saya ya. Keberadaan surga dengan neraka, posisinya di mana kami tidak tahu. Karena apa? Kami masih ada di posisi di dalam dunia. Ya, tunggu dulu mati. Dengarkan dulu. Kau juga bandot tua, sabarlah dulu bandot. Sabar dulu. Nah, ketika nanti kalau sudah mati, ya kan? Ketika Allah sudah mematikan semua makhluk di muka bumi ini, selesai, sampai jin pun mati, malaikat pun semua mati, Allah akan bangkitkan lagi, terus kami dikumpulkan di alam barzah, dipertanyakan, disitulah dihakimi. Nah, baru dipertontonkan. Nah, kau nih masuk neraka kau nih. Nih karena kau menyembah manusia, kurang ajar kau, setan kau, kampret kau. Udah aku bilang jangan kau menyembah nonot manusia, kau sebelah pula, ya kan? Nah, masuk. Nah, ini masuk surga. Bagaimana? Surga saja, menciumnya aromanya saja segitu jauhnya. Enak kali surga ini, nikmat kali. Nah, seperti itu, paham? Jadi keberadaan surga dan neraka kita makhluk ini belum tahu di mana. Ya, paham? Karena belum ada yang namanya hari penghakiman. Kau pun juga sama. Emang kau tahu surga Kristen bagaimana? Gimana surga Kristen? Itu pun kalau di Islam itu buat orang yang beriman. Kalau kau ini nggak mencium bau surga, jangan bau surga. Kau ini kafir. Kafir. Jangan kafir ya. Yang mengatakan kafir dan mengatakan seperti itu. Sedangkan neraka saja bapak dan ibu-ibu sudah tidak tahu loh. Nah, apa sih? Sekarang ku tanya dulu sama kau, Yesus kau di mana? Nggak usah ke Yesus. Nggak, aku tanya dulu. Kau seolah-olah tahu neraka dengan surga di mana. Takut saya, rupanya kau ini adalah Yesus yang menjelma.
Yesus kau di mana? Yang nyata Sekarang saja. iya yang nyata. Ya sekarang gini nyata. Sekarang nyata nih. Yesus kau di mana? Yesus itu ada di sini. Di mana? Di dunia. Di mana? Ada apa Di mana? Di mana? Di mana? Coba tengok dulu. Di mana? Nyata-nyata ada di dunia. Di mana? Yesus kau di mana sekarang? Nyata-nyata ada di dunia. Kamu tidak Yesus, pernah tahu. kau nama kau? Di mana kau Yesus? Katanya kau Tuhan. Katanya kau Roh. Di mana kau Yesus? Yesus, di mana Yesus? Yesus di mana? Neraka saja kau tidak pernah tahu. Itu di dunia loh. Neraka. Sekarang ku tanya, Yesus yang pernah ke dunia, sekarang di mana dia? Yang kau tanya. Yesus yang pernah ke dunia, sekarang di mana dia? Di mana? Yang tidak pernah kau lihat. Yesus yang pernah ke dunia, sekarang di mana dia? Oh, anggap kau benar saja itu. Berarti kau juga tidak tahu keberadaan Tuhan Yesus kau itu di mana. Tapi sok-sok kau pula mau menanyakan kepada kami surga dengan neraka. Sudah dikatakan surga dan neraka itu tidak ada yang tahu keberadaannya karena belum ada pada yang mati dan dibangkitkan lagi. Tunggu semua mati dibangkitkan baru tahu. Pertanyaan saya, Yesus kau di mana? Arti kau nak ngaku neraka itu ada di dunia. Alah Tuhan, banyak kali cerita kau. Kutuk kipret Tuhan kau, Yesus yang dilahirkan Bunda Maria. Yesus kau saja dilahirkan Bunda Maria yang pernah menginjakkan kakinya di tanah ini, di tanah bumi ini, tetapi keberadaannya nggak jelas di mana. Di mana Tuhan kau? Di mana Tuhan kau? Kau nak ngaku Di kan? mana Tuhan kau? Di mana Tuhan kau? Izin, Di mana Tuhan kau? izin. Bang Lugan, kami tidak dijanjikan neraka oleh Allah kami, tetapi dijanjikan surga bagi umat yang beriman dan bertakwa serta mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka balasannya adalah surga. Itu ada di dalam surah Al-Quran, Bang. Udah saya bacakan kemarin. Itu saya ngerti saya. Ya kan? Oke, lanjut Bunda Nora. Saya ngerti itu. Iya, udah ngerti, tanya lagi Bang. Ya udah, dia kan inilah yang namanya dikatakan 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh karena Kristus, mereka bodoh karena Kristus. Yeremia 4:22, sungguh botol umatku ini, mereka bodoh dan tolol. Tuhan kau aja mengatakan seperti itu. Aku mau bertanya lagi. Aku mau tanya. Ini aku tamu ya. Aku tamu ya. Bukan kamu yang bertamu. Aku bertamu di rumahnya orang itu. Ya. Aku yang bertanya. Kau bertanya yang jawab Pak Angon. Malah saya tidak meladeni Yeremia 4:22. Aku bertanya. Gini loh kan, kalau Anda ini mempelajari dari kami, izinkan kami kan ada bersama, duduk bersama. Saya sih kami dari tadi cambetut mulu kan nggak bagus. Baik, segini sedikit dari saya. Ya, sampaikan sedikit ya tentang neraka nih. Kata Nabi kami dijelaskan bahwa yang paling ringan dari neraka saja dijelaskan. Ini bahasa umumnya ya. Bahasa kalimat umumnya mengatakan bahwasanya neraka yang paling ringan saja kita ada di atasnya, maka kepala kita, ubun-ubun kita nggak golak. You stand under me? Buat nggak golak artinya mendidih. Itu paling ringan. Di dalam Islam ada narasi bahwa surga bertingkat-tingkat, neraka pun bertingkat-tingkat. Neraka yang paling ringan yang diberikan kepada mereka-mereka yang telah berbuat kejahatan di muka bumi mendapatkan itu. Yang paling ringan dikatakan ketika kita ada di atasnya, kepala kita mendidih, ubun-ubun kita mendidih. Itu paling ringan. Kenapa ada tingkat-tingkatan dalam Islam tentang neraka? Karena kejahatan manusia di muka bumi pun bertingkat-tingkat. Ini yang kami sebutkan dengan keadilan Tuhan. Kejahatan saya dengan kejahatan tetangga saya mungkin berbeda, walaupun sama-sama sebagai preman contoh. Maka kami akan mendapatkan neraka yang berbeda. Ketika orang baik, orang Islam baik, banyak yang baik, tetapi mereka pun bertingkat-tingkat. Ini yang kemudian di surga pun bertingkat-tingkat. Ada orang Islam tapi nggak sholat, ada orang Islam nggak berpuasa, tapi ada juga orang Islam yang setiap saat, setiap waktu dia melaksanakan keperluan Tuhan. Tentunya mereka mendapatkan hak di hadapan Allah bertingkat-tingkat. Ya. Sangat linier, gitu loh Kang. Nah, dan ini saya tidak temukan di Kristen, nggak saya temukan gitu. Gimana? Jadi neraka yang ringan itu di mana dia? Aku mau tanya loh. Kalau bicara tempat, kami tidak mendapat berita dari Allah di mana posisinya. Yang jelas bukan di tempat ini, karena seluas surga saja, seluas langit dan bumi, nerakanya pun demikian. Ya, itu hak Allah, Kang. Sesuatu yang kami tidak diceritakan kepada kami bukan berarti tidak ada dan tidak terjadi. Ya. Tidak semua yang diceritakan oleh Quran kami berarti tidak ada, gitu loh intinya kalau kami. Gimana, Kang?
Nah, neraka ringan kamu belum bisa tahu ya, belum tahu. Neraka yang paling berat. Nah, itu neraka ringan tadi saya jelaskan, kok nggak tahu. Kalau Anda di mana saya nggak tahu, karena itu hak Allah. Kami tidak diberitahukan. Itu kan berarti sesuatu yang tidak diberitakan, diceritakan bukan berarti tidak terjadi. Neraka yang berat ya mana? Neraka yang berat ada disebut dengan asfali sapilin, ya, dasarnya neraka jahanam. Yang berat. Yang paling berat neraka yang paling dasarnya, yang bahan bakunya dari manusia dan batu. Itu paling berat. Asfala sapilin dikatakan dalam Al-Quran. Bagi siapa? Bagi mereka yang berkafir kepada Allah, mengambil selain Allah Tuhan dan Allah, dan dia kafir seberat-beratnya. Berarti kamu tahu kan? Kamu tahu. Ada diberitakan oleh Allah kepada kami sedikit ilmu tentang itu. Kamu tidak tahu loh. Neraka yang ringannya aja kamu tidak tahu. Ya, yang berasa kasih tahu barusan, asfala sapilin, dasarnya neraka yaitu mereka, manusia juga, yang bahan dasarnya dari manusia dan dari batu. Terus, nah, contohnya apa gunanya hakim? Apa gunanya ada polisi? Itu yang menentukan. Di neraka ada polisi emang? Saya nggak mau polisi teman-teman. Saya nggak bicara polisi dari tadi loh Pak. Kok bicara polisi apa gue polisi? Tua kejemur kali, Kang Angon. Itu ada kaitan. Orang yang berdosa, orang yang berbuat salah, ya itu yang dimasukkan, yang ditangkapkan sama polisi, dihakimi, diadili, dan itu dimasukkan penjara. Nah, penjara itu lagi. Ini kan Tanjung ini yang menjawab ini kan. Tanjung, main kan Tanjung. Bapak bicara hukum dunia. Itu penjara. Kalau Bapak bicara hukum dunia, Bapak bersalah ya ditangkap, dipenjarakan, dicambuk situ. Nah, itu neraka dunia. Dia kira Pak, kalau dibicara akhirat, berarti itu neraka dunia. Bicara keimanan Pak. Kalau bicara keimanan berdasarkan kitab. Nah, sekarang kita baik, saya bicarakan neraka dunia kan. Saya bicara neraka dunia nih. Nah, neraka dunia itulah penjara. Ya, kalau Bapak ngeyel, ini lanjut kita saja. Dunia itu penjara. Gini Pak, kalau neraka di dunia ini Pak, setahu saya ya, dan mungkin Bapak bisa melihat dengan kejujuran yang saya sampaikan, tidak seluruh orang salah itu ada di penjara, dan tidak seluruh orang benar itu di luar penjara. Hari ini realita di dalam dunia ini ada orang yang kena fitnah kemudian dia dipenjarakan. Hukuman yang diterima sama seperti orang yang salah. Di dunia ini tempat sandiwara. Ada orang-orang yang salah tapi mereka hidup berkeliaran bebas di muka bumi, di luar penjara, tapi juga ada orang yang semestinya mereka di penjara, tetapi dia orang benar, orang baik tapi mereka di penjara karena fitnah. Kalau Bapak menggunakan analisa atau mungkin perbandingan penjara dunia, hati-hati. Di dunia penjara ini tidak mewakili penjaranya Tuhan. Nah, kami meyakini ketika kita manusia, ya, aduh, saya kalau ngomong diganggu, kenapa Kang? Terus. Nah, kami meyakini bahwasanya surga ini, ya, penjara ini neraka bagi kami di muka bumi hari ini. Kenapa? Dunia ini penjara bagi kami hari ini. Kenapa? Di bumi ini kami nggak boleh begodong, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Banyak syarat rukun yang harus kami lakukan. Orang Islam nggak boleh berbohong, orang Islam nggak boleh menipu, orang Islam nggak boleh mabok, judi, zina, makan babi, makan segala macam. Itu penjaranya kami. Sementara bagi orang-orang di luar kami, orang-orang kafir, ini surga bagi kalian. Bagi orang-orang kafir, ini surga bagi kalian. Kenapa kalian bisa membuat pernyataan si Angon dinyatakan salah, saya masuk penjara? Padahal itu bisa karena kata-kata yang tidak tepat. Itu bisa terjadi. Ini banyak yang terjadi ya. Ini banyak terjadi. Ini aku mau bertanya. Orang yang korupsi yang nih, apa yang diharam? Itu takut. Apa yang ditakuti? Orang-orang yang korupsi besar. Aku mau tanya dulu. Kalau memang betul-betul agama Bapak tuh seperti itu. Soalnya kebanyakan yang terjadi di dunia ini. Nah, orang-orang yang korupsi itu apa yang ditakut? Orang yang korupsi. Teman-teman ada yang bisa nangkep nggak? Aduh, saya kalau nanya aja nggak benar, saya nggak bakal dapat jawaban yang benar, teman-teman. Serius Pak Lugan. Pertanyaan tidak benar, jangan mengharapkan jawaban yang benar. Narasikan pertanyaan sehingga jawaban akan didapat. Ini menuju kebenaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, dibantu saya, Kang.
Pertanyaan Pak Lugan mungkin Pak Raja Goda bisa ngejelasin apa pertanyaan dia yang bisa diperbaiki kalimat itu. Yang paling ditakuti Iya. sama Jadi orang-orang seolah-olah korupsi. dia mengatakan mau begini nih. Yang korupsi yang besar-besar itu katanya Islam. Kayak gitu kan kira-kira maksudnya Bang Lugan? Benar dulu, coba enggak jawab aja. Bukan Iya, Islam. kan pertegas Yang saja. yang paling Jadi begini abangku, Bang Lugan. Jadi di dalam hal itu hukum Islam telah menyiapkan pondasi hukum atas segala tindakan manusia yang baik dan yang buruk. Masalahnya, Mbak, Bang. Dan Bukan Allah itu menganugerahkan masalahnya. akal bagi manusia itu untuk memilih. Jadi kalau saya selaku Raja Goda, kalau Raja Goda itu kan rajanya iblis nih, memilih untuk ke neraka, ya silakan saya korupsi besar-besar. Ya, kayak gitu Bang Lugan. Cuman Allah telah menyiapkan payung hukum tentang itu. Di saat saya korupsi, ya saya dapat hukuman di dunia, mendapat fasilitas yang mewah lagi di akhirat, yaitu neraka. Nah, nggak ngontrak, tinggal nikmati aja. Bapak Anda sampai, Bapak Anda sampai dengan pertanyaan saya. Aku bertanya, yang paling ditakuti orang-orang yang korupsi ini di dunia ini apa? Izin Bang, izin Bang. Nah, kalau itu kan udah jelas saya katakan, Bos. Kok larinya Kalau ke dia korupsi? itu kan, Nah, itu ada kaitannya, ada kaitannya ke sana. Apa kaitannya dengan korupsi, Bang? enggak ada itu. Nah, mau tahu benar? Enggak, begini aja lah Pak Lugan. Ya, mau tahu benar. Jadi aku Jadi kasih kalau tahu. kita berbicara detail sebuah hukum daripada syariat Begini, itu terlalu kalau lebar. Aku mau kasih tahu Enggak, begini aja Bang Lugan. Izin Bang Lugan. Nah, kalau Jadi mau tahu, kalau di dalam hal ini apabila kita berbicara ya dalam konsep ketuhanan kita ini, kalau kami Muslim sudah jelas bagi kami Tuhan kami bagaimananya. Nah, sekarang bagaimana Bang Lugan kalau kita berbicara tentang konsep Yesus itu sendiri? Karena begini. Sebentar kan, kita selesaikan dulu kasusnya. Sebentar dulu kan. Dia tadi udah nanya tentang neraka nih, udah saya jawab. Neraka paling ringan begini, nggak paling. Terus dia lari ke korupsi, dia lari ke hukum apa dunia. Ini bikin bingung kita. Betul ya Uti ya? Iya, jangan lari lagi ke korupsi, Bang. Mau kemana larinya? Mau lari kembali kemana gitu? Nanti ke tema aja dulu. Ini aku bertanya nih. Ini aku yang bertanya ya. Soalnya aku yang tamu, aku bertanya. Tapi kalau memang nggak bisa Loh Pak Luga, Bapak bicara hukum Tuhan apa bicara hukum manusia? akan larinya ke sana. Nggak jelaskan lu temanya hukum Tuhan apa hukum manusia? Tadi kan memang betul. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mau tahu. Salam kenal Bang. Orang korupsi itu di sini. yang paling ditakuti orang-orang korupsi babi yang ditakuti. Bapak tuh mau memframing ceritanya. Nah, orang kepala yang gini Pak, saya jawab dah Pak, saya ngerti maksud Bapak. Saya tahu sebabnya. Ketika ada hal-hal yang diharamkan oleh umat Muslim, ya, saya tangkap kalimat Bapak memframing. Seakan-akan orang Islam itu diharamkan babi begitu serta-merta meninggalkan, tetapi korupsi mereka jalankan. Pak, itu mereka manusia. Yang melakukan kejahatan korupsi itu bukan cuma orang Islam saja. Ya, begitu banyak orang, dan itu adalah oknum Pak. Bapak nggak bisa mengeneralisir bahwa oknum dijadikan suatu kesimpulan. Itu yang tidak bisa dibenarkan. Nah, ketika kami serta-merta mengatakan babi adalah haram, banyak di antara mereka kemudian menolak itu, tetapi tidak semuanya. Ketika mereka menjabat seorang pemimpin hari ini, kemudian dia korupsi mengambil harta rakyat, tetap dia salah di hadapan Allah, dia telah melakukan kedosaan. Kan gitu. Tetapi ketika mereka melaksanakan sesuatu yang katakanlah diharamkan oleh Tuhan dan dia taat, itu pun dapat pahala di hadapan Allah. Iya. Kami melihatnya orang itu Pak, ketika dia melakukan kesalahan, kesalahan sebesar biji zarah pun ada penilaian, ada pahala. Ini ada noise siapa nih? Pak Sarjono, di mute dong. Bang Sarjun. Benar kata-katamu tuh. Nanti saya jawab ya. Maka dengerin saya Pak, saya paham paling Bapak. Pahami di dalam Islam itu perbuatan jahat sebesar biji zarah akan Allah balas. Perbuatan baik sebesar biji zarah akan balas.
Bapak nggak bisa kemudian ketika ada orang meninggalkan haram, makan babi haram, dia dapat pahala atas peninggalan itu. Tetapi ketika dia kemudian korupsi, itu pun dapat hukuman dari atas kesalahannya itu. Ada orang sholat, dapat pahala dari sholat, kemudian dia berzina, dapat hukuman dari zina. Bagi Allah itu perhitungan yang sangat cepat, Pak. Mudah bagi Allah menghitung semua itu. Jadi dalam Islam, Pak, insya Allah Bapak akan betul, Bapak akan memahami bagaimana Islam itu punya konsep di dalam penentu surga neraka manusia. Karena apa tadi saya katakan, ketika manusia berkelompok bertingkat-tingkat, yang jahat bertingkat-tingkat, yang baik bertingkat-tingkat, surganya bertingkat-tingkat, neraka bertingkat-tingkat. Bagaimana cara untuk menentukan surga neraka nanti? Yang tingkat paling bawah, tingkat atas, kita lihat. Dia udah Islam, udah sholat kadang-kadang, tapi mabuk sering, otomatis dia punya grade yang di bawah. Dia udah Islam, udah sholat, zakat, puasa, tidak pernah mabuk, dia ada grade di atas. Karena surganya bertingkat-tingkat. Ketika orang berbuat kejahatan juga bertingkat-tingkat. Dia mungkin udah menerima Yesus contoh kan, tetapi dia berbuat baik, juga dia akan mendapatkan sesuatu yang dihadap Allah. Nerakanya paling ringan. Iya, betul. Berarti itu ini yang kemudian itu umum kan? Oknum kan? Oknum. Makanya saya Bapak nggak bisa mengambil ini suatu kesimpulan bahwa Islam ini nggak bisa. Dengan apa yang saya sampaikan kepada Bapak paham, oh ternyata di dalam Islam begitu detail seperti itu. Allah maha teliti dalam Islam. Ini yang kemudian kami banggakan. Tuhan nggak bisa dibodohi, Pak. Nah, itu yang benar. Itu oknum, ya. Enggak, contohnya begini Bang Dugan. Jadi contoh, kita ambil contoh dalam Kristen. Parameter ajaran Kristen itu kan keren Bang Dugan. Contohnya begini, tanda ini akan menyertai orang-orang yang beriman, kata Bible itu kan. Mereka dapat mengusir roh atas nama Yesus, sekalipun mereka meminum racun tidak terjadi apa-apa, mereka dapat menyembuhkan orang sakit. Itu kan parameter iman, contoh dari dalam Kristen. Maka kita lihat siapa yang sukses di dalam konteks ini. Nah, mari kita lihat Paulus. Jadi Paulus kan banyak mukjizatnya tuh, mengusir setan, mengadakan penyembuhan. Dan di saat dia sedang membakar semak, di dalam semak itu ada ular berbisa. Ular ini melilit tangannya dan menggigitnya. Orang mengira dia sudah celaka. Ternyata dia nggak celaka. Nah, itu berarti kan parameter iman Kristen sesuai dengan yang saya sebutkan tadi di depan itu, Paulus lolos. Nah, itu contohnya kan, parameternya ada. Nah, kita lihat Yesus. Yesus matinya minum anggur asam yang dicampur bunga karang. Setelah itu dia menundukkan kepala dan berkata, selesai sudah. Lalu dia menyerahkan nyawanya, kan mati dia. Jadi kalau di dalam hal itu kita ketahui dari parameter ini kan, kalau Paulus sudah beriman sesuai iman Kristen. Namun kalau Yesus, Tuhan Yesus, dia belum beriman. Karena racun ular masih berpengaruh baginya. Nah, Yesus mengadakan penyembuhan, kita tahu ada. Mengusir setan, iblis, dia tahu. Tetapi dia kesandung. Di saat dia minum anggur asam yang dicampur bunga karang, ya dia mati. Nah, kan demikian. Jadi ada semua parameter hukumnya. Dalam Islam pun kayak gitu. Gitu loh Bang Lugan. Oke, sapa tamu dulu Bang. Sapa tamu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Sarjun. Selamat bergabung. Kan kamu ngerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lugan, kalau lagi sapa tamu jangan usah dulu ngomong. Bang Nur Halim. Monitor Bang Nur Halim. Oh, Kristen dia ini. Bang Sarjun Muslim ya. Jadi kalau parameternya yang tadi Bang Lugan, Insya Allah Muslim. seharusnya Yesus selaku manusia itu kan penyeru tuh. Dan dia Tuhan itu sendiri. Ya seharusnya kalau memang kayak gitulah rumus Abang Anda tadi. Kalau sudah memang itu aturannya ya orang kayak gitu, ya buktinya ya inilah contohnya. Paulus sudah beriman tuh. Udah klop dia dalam tiga kategori iman Kristen itu. Nah, Tuhan Yesus itu belum. Nah, kan kayak gitu, nggak bisa digeneralisir kayak gitu. Kalau kita ambil kasus per kasus, antara Paulus dan Tuhan Yesus saja kan udah ketahuan. Kalau Paulus sudah beriman, sedangkan Tuhan Yesus belum. Gitu Bang Lugan.
Nah, Tuhan Yesus waktu itu dia belum beriman. Memang sih dia sudah bisa kasih mujizat sama orang, bisa menghidupkan orang. Beriman. Nah, bisa menghidupkan orang. Setelah disalibkan, mati di kayu salib, dikubur, dia bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Enggak, bukan masalah bangkitnya. Kan dengarkan Pak Lugan, tanda ini akan menyertai orang-orang yang beriman. Ini aku mau tanya, dari mana kesempatan Yesus menikah sampai berapa kali, sedang waktu itu dia tidak pernah menikah? Enggak, bukan itu. Coba dulu, itulah parameter dari pertanyaan abang yang tadi. Dalam iman Kristen saya bawakan sebagai ilustrasi bagi Anda. Sedangkan dia tidak pernah. Jadi kalau dalam konteks Kristen menurut parameter itu jelas-jelas Paulus sudah sama imannya tuh. Dia udah mencapai apa itu? Mencapai level tertinggi Kristen, udah beriman dia. Sedangkan Paulus kan yang membaptiskan Tuhan Yesus. Noise bangsa. Pak Raja Goda, Anda merah Kang Raja Goda, mungkin kurang bagus sinyalnya. Sehingga banyak kalimat-kalimat yang numpuk Kang. Itu lagi. Apa-apa yang disampaikan kepada orang-orang yang tidak tahu mengerti. Berarti kata-kata yang disampaikan itu oknum. Kan sudah sampai itu. Dari awal aku tanya tadi itu. Yang paling ditakuti orang korupsi itu apa? Babi. Ya. Apa Bapak? Oh yang ditakuti orang korupsi babi sih Bang? Gimana sih ceritanya ini? Apa ini? Dia mungkin gini tuh, dia ingin memframing bahwa orang Islam itu ketika korupsi mah dia berlomba-lomba, tapi untuk hamba babi dia menghindar gitu mau framingnya, tapi nggak pandai berbicara, nggak berhasil mengemas kata gitu loh. Kita yang bikin. Iya. Kalau mau memframing aja Pak. Tuh ada yang. Jadi gini kami akui. Bang Angon ada Balian tuh cowok jahat. Dia mau nantang kita satu persatu. Ayo naiklah kau kalau berani. Ada ilmu dia mah. Turun dulu ya. Ada ilmu dia mah. Saya yakin. Pernah ngobrol sama saya dia nggak bakal berani. Ya naik kalau naik aja kalau mau silakan. Sebentar saya untuk ke Pak Luga ya. Lugan. Pak Lugan begini. Teman, makasih yang turun mohon maaf ya tidak menghormati Anda. Ya, ini demi naik lagi Bang ya. Bang Sartun ya, kita naikkan Oten dulu ya satu. Dia nantang yang kita. hebat tadi naik. Kami bilang si CJ itu. Kami panggil si CJ di kota Pasar. Sebentar aja host. Ya, kenapa Pak Nur Halim silakan. Iya izin sebentar aja. Kebetulan bentar lagi aku mau ibadah sebentar aja ini. Silakan Pak. Gimana Pak? Apa yang bisa Bapak komentari atau Pak yang Bapak sampaikan? Silakan. Oke, terima kasih. Aku bacakan dulu datanya, boleh ya? Silakan Pak. Oke, ini hadis Tirmizi 1375. Di sini enggak laku hadis Pak, langsung kitab Pak. Orang baca kitab kok baca hadis ini. Bentar. Orang bicara ketuhanan sini. Jangan hadis turun Pak. Enggak, ini kan data yang sampah itu ada sekali buat itu. Enggak laku di sini Pak. Kitab langsung Pak. Makanya didengarkan dulu, makanya biar ku bacakan nanti baru di. Loh, dasar iman Bapak apa? Kitab apa hadis? Emangnya hadis enggak apa, Bu? Dasar iman kita Al-Qur'an, Pak, bukan hadis. Langsung ke kitab Al-Qur'an, Pak. Kita buka. Gimana? Oke. Jadi hadis enggak berlaku ya. Loh, dasar iman kami Al-Qur'an bukan hadis. Enggak apa-apa. Baca aja coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,